hadis hari ini ada 5 kebaikan dunia akhirat. Kalau kita dapat 5 ini, insya Allah itu kebaikan dunia dapat, akhirat dapat. Nih 5 nih. Standarnya 5 ini kalau ada di diri kita, dah dunia akhirat insya Allah dapat tuh. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa 5 itu? Yang pertama, mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Caranya minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta sama Allah. Allah senang kalau diminta itu. Ya, gak kayak manusia minta melulu begitu. Manusia kan begitu. Tapi kalau Allah enggak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta tolong sama Allah dengan apa? Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, minta kebaikan dunia dan akhirat. Jangan kebaikan saja. Kalau kita minta dunia, harta, tambahin, ya Allah berikan saya harta, plus tanamkan dalam hati kami ya Allah sifat dermawan, suka membantu orang. Itu minta ditanamkan di hatinya itu. Ada orang kaya raya pelit, ada, maaf, ada. Artinya apa? Mohon kebaikan dunia dan akhirat. Hadis riwayat Bukhari Muslim, ya. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rasulullah sering berdoa ini. Artinya apa? Minta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ya. Di dunia kesehatanlah, rezeki, ilmu minta tuh. Di akhirat surga dah. Keselamatan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala komplit nih gitu. Yang kedua, kebaikan dunia akhirat ya. Insya Allah dunia akhirat dapat. Apa itu? Rezeki yang kita makan halal dan cukup. Tidak harus banyak, boleh banyak. Ya baca nih dunia banyak. Kita dah yang halal yang penting cukup. Apa yang kita dapat ya usaha kita jangan sampai haram. Ada yang haram, nipu orang, bohongin orang, jangan. Buat anak kita, keturunan kita. Kenapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita memberikan nafkah dari nipu, korupsi, bohongin orang, kasihan keturunan kita, ambles, tenggelam jadi, nggak berkah. Ketika orang bisa rezekinya halal, cara mendapatkannya halal, cukup. Hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di pagi hari merasa aman, sehat, punya makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia telah dikumpulkan untuknya. Artinya apa? Itu kebahagiaan dunia. Tidak mengeluh harta yang kita makan halal. Kebahagiaan dunia bukan terletak pada kemewahan, tetapi apa? Rasa cukup, aman, sehat. Maaf, hartanya banyak, kurang, terus itu masih miskin itu sebenarnya. Hakikatnya gitu. Kita uang pas-pasan tapi aman, tentrem hatinya, damai, ibadah lancar. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga apa? Ya, kalau kita dapat yang ketiga ini, dunia akhirat dapat pokoknya. Apa itu? Ilmu manfaat.
Kalau kita punya cucu belum bisa ngaji, tolong sebagai kakeknya ajari itu. Itu amal jariah, ilmu bermanfaat. Sehingga populer hadis ini, hadis riwayat Muslim, jika manusia meninggal terputus amal kecuali 3. Populer hadis ini. Apa itu? Sedekah jariah kalau punya harta. Ya pertama, ada musola dibangun, batu semen dan lain sebagainya, cukup sedekah jariah itu. Selama musola itu dipakai untuk ibadah, meskipun kita sudah meninggal dunia, ngalir tuh pahalanya tuh. Pokoknya luar biasa itu. Kalau ada orang ini bisa wakafin tanah untuk musola, luar biasa itu. Ngalir terus tuh pahalanya, sedekah jariah. Orangnya sudah meninggal beratus tahun yang lalu, tapi musola itu, tanah itu masih untuk ibadah, ngalir terus itu pahalanya. Kemudian kalau ada duit, sedekah jariah nih. Yang kedua kata Rasulullah SAW, ilmu manfaat. Ajarin cucu kita, belum bisa ngaji, kesempatan itu. Ketika cucu kita ini baca Quran tiap hari, kita sudah meninggal nih puluhan tahun yang lalu, ngalir terus itu. Ilmu bermanfaat. Dan ketiga kata Rasulullah SAW, anak soleh yang mendoakannya. Makanya mohon kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Allah ajarin tuh, Rabbi habli billadunka suryatan thayyibah, keturunan yang baik, soleh, solehah. Doa Allah ajarin tuh dalam Quran. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli billadunka zurriyatan thayyibah, keturunan yang baik, keturunan yang sholat semua. Rabbi sholli muqimas sholat wa min zurriyati. Tuh Allah ajarin lagi di doa, ya Allah jadikan kami mendiri sholat ya Allah, wa min zurriyati, anak keturunan kami ya Allah. Minta sama Allah, jangan keinginan saja, minta, berbanyak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat apa? Ketika kita mendapatkan ini, dunia akhirat ada di depan kita. Apa itu? Hatinya bersih, muncul di hatinya sifat qanaah. Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, kekayaan bukan banyaknya harta. Mungkin pandangan manusia, orang kaya hartanya banyak. Ini kata Rasulullah, enggak itu. Kekayaan bukan banyak harta, tetapi kekayaan sejati, kata Rasulullah SAW, hati merasa cukup. Usaha mengundi jalan kaki jauh, dapat duit pas, syukuri. Insya Allah la in syakartum la azidannakum. Itu jaminan Allah, kita yakin kan dengan janji Allah. Siapapun mereka yang bersyukur, berterima kasih, tidak mengeluh yang diberikan olehnya, la azidannakum, ditambah itu. Ditambah, bukan harus tambahin duitnya makin banyak, enggak, sehat, jalan lancar, kakinya sehat, anak pada sehat, istri sehat, duit banyak mengudiin, istri bolak-balik rumah sakit mau, sehat penting. Kalau perlu sehat, duitnya banyak, itu idealnya kan. Ya Pak Haji nih, Pak Jubedillah, duitnya banyak, mobil punya, istri sehat. Ya Pak Haji, kasih amalannya Bu Haji baca. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hati qanaah apa? Menerima ridho dengan yang Allah berikan kepada kita.
membuat hidup tentram, itu lebih baik daripada kekayaan materi tapi tidak menenangkan batinnya. Kan gitu. Jangan anggap itu orang-orang kaya itu tenang hati, takut dicuri, dirampok. Ada perasaan begitu. Para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hati yang bersih dan qanaah. Tidak ada hatinya muncul benci dengan sesama, menyudutkan dengan sesama, enggak ada. Saling tolong menolong, bantu membantu. Tidak saling mencemooh hatinya. Luar biasa itu. Yang terakhir, para jamaah hamba Allah Subhanahu wa taala, apa yang kelima? Ketika kita punya ini, dunia akhirat ada di tangan kita. Apa itu? Akhlak mulia, akhlaknya baik. Ahli ibadah, maaf itu. Rajin sholat, tapi akhlaknya, adabnya nggak ada. Akhlak yang baik, yang mulia, tidak saling menyudutkan orang. Akhlaknya luar sopan, santun, beradab. Hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, orang paling aku cintai, paling dekat denganku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Buahnya ibadah kan akhlaknya itu. Gampang mengukur orang itu ketika akhlaknya tidak ada. Dia ahli sholat, coba dikoreksi sholatnya. Ahli ibadah tapi hatinya sering menyakiti tetangga. Ahli sholat tapi hatinya sering mencemooh tetangganya. Coba dikoreksi sholatnya. Berarti sholatnya itu belum bisa tanha anil fahsya'i wal munkar. Seharusnya buahnya ibadah, rajin ibadah, akhlaknya makin mulia, tidak saling menyakiti sesama. Akhlak baik kunci keberhasilan di dunia apa? Disukai sesama manusia. Di akhirat dicintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Akhlak itu mencerminkan kualitas keimanan seseorang. Makanya gampang pokoknya. Akhlaknya orang bagus dengan sesama, udah. Itu ibadahnya harus dikoreksi. Kenapa harus dikoreksi? Karena tidak menghasilkan buahnya itu. Buahnya dari ibadah tercermin dari akhlaknya yang mulia, yang baik dengan sesama. Tidak pernah menyakiti lisannya, tidak saling mencela lisannya, menjaga benar tidak sampai menyakiti sesama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma rabbana ya Allah, nastahfiduka wa nastaudiuka adyanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'dhaidana. Allahumma rabbana ja'alna wa iyyakum fi kanafika wa amanika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarina wa zi'ainin wa zibahin wa zi hasadin wa min syarri kulli lisar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ya Allah jamilna bil afiyati was salamah wa aqidna bit taqwa wal istiqamah wa isni mujibatin nadamati fil hal wal mal innaka sami'ud du'a. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami gak bosan-bosan ya Allah memohon kepada Engkau, jadikanlah kami jamaah sholat syurga khususun khusus ya Allah jamaah fi hadal majlis lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat kulluhum jami'a ya Allah, kulluhum jami'a. Jadikan ya Allah beserta anak keturunannya Engkau jadikan soleh dan solehah ya Allah. Jadikan beserta anak keturunannya ya Allah banyak bersyukur hatinya ya Allah.
senang membaca Al-Quran, istiqomah menjalankan perintah-perintah-Mu ya Allah, menjauhi larangan-larangan-Mu ya Allah. Bimbing kami ya Allah agar menjadi hamba-Mu yang banyak bersyukur, banyak berzikir, menjadi hamba yang terbaik di hadapan ya Allah. Wafatkanlah ya Allah beserta anak keturunan, meninggalkan dunia muslimah, gabungkanlah, kumpulkanlah ya Allah beserta anak keturunannya bersama orang-orang yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya